Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ventricle fibrilasi ingin menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan fraktur. Definisi: fraktur merupakan istilah dari hilangnya kontinuitas tulang, baik yang bersifat total maupun sebagian. Biasanya disebabkan oleh trauma. Terjadinya suatu fraktur lengkap atau tidak lengkap ditentukan oleh kekuatan, sudut dan tenaga, keadaan tulang, serta jaringan lunak di sekitar tulang. Klasifikasinya, menurut Wahid, penampilan fraktur dapat sangat bervariasi, tetapi untuk alasan yang praktis, dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu berdasarkan sifat fraktur, fraktur tertutup atau close, bila tidak terdapat hubungan antara fragmen tulang dengan dunia luar. Disebut juga fraktur bersih karena kulit masih utuh tanpa komplikasi. Lalu yang kedua, ada fraktur terbuka atau open atau compound. Bila terdapat hubungan antara fragmen tulang dengan dunia luar karena adanya perlukaan kulit. Derajat patah tulang terbuka itu ada derajat 1 sampai 3. Jika derajat 1, laserasi kurang dari 2 cm, fraktur sederhana, dislokasi fragmen minimal. Jika derajatnya 2, laserasi lebih dari 2 cm, dinamakan kontusio otot dan sekitarnya, dislokasi fragmen juga jelas. Jika derajat 3, lukanya lebar, rusak hebat atau hilang jaringan sekitar. Lalu berdasarkan komplit atau tidak komplitan fraktur. Yang pertama ada fraktur komplit. Maksudnya di sini, bila garis patah melalui seluruh penampang tulang atau melalui kedua korteks tulang, seperti terlihat pada foto. Lalu yang kedua ada fraktur inkomplit. Bila garis patah tidak melalui seluruh penampang tulang, seperti yang pertama hairline fraktur atau patah retak rambut. Hal ini disebabkan oleh stres yang tidak biasa atau berulang-ulang dan juga karena berat. Maksudnya berat badan terus-menerus pada pergelangan kaki. Lalu yang kedua ada buckle atau torus fraktur. Bila terjadi lipatan dari suatu korteks dengan kompresi tulang spongiosa di bawahnya. Lalu yang ketiga ada green stick fraktur, mengenai satu korteks dengan angulasi korteks lainnya yang terjadi pada tulang panjang. Lalu ada yang berdasarkan bentuk garis patah dan hubungannya dengan mekanisme trauma. Yang pertama ada fraktur transversal, yaitu fraktur yang arahnya melintang pada tulang dan merupakan akibat trauma angulasi atau langsung. Lalu yang kedua ada fraktur oblik. Maksudnya di sini fraktur yang arah garis patahannya membentuk suatu terhadap sumbu tulang dan merupakan akibat trauma angulasi juga. Lalu yang ketiga ada fraktur spiral, yaitu fraktur yang arah garis patahnya berbentuk spiral yang disebut trauma rotasi. Lalu yang selanjutnya ada fraktur kompresi, yaitu fraktur yang terjadi karena trauma aksial fieksi yang mendorong tulang arah ke permukaan lain. Lalu yang terakhir ada fraktur avulsi, fraktur yang diakibatkan karena trauma tarikan atau traksi otot pada insersinya pada tulang. Lalu berdasarkan garis patah ada fraktur komunitif, ada fraktur segmental, ada fraktur multiple. Lalu berdasarkan pergeseran fragmen tulang ada fraktur undisplaced atau tidak bergeser. Selanjutnya ada fraktur displaced bergeser. Fraktur kelelahan atau fraktur akibat tekanan yang berulang-ulang. Selanjutnya ada fraktur patologis atau fraktur yang diakibatkan karena proses patologis tulang. Ada etiologi penyebabnya. Fraktur menurut Gito Wiono dan Kristiana Sari dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada cedera
traumatik pada tulang dapat disebabkan oleh yang pertama cedera langsung, cedera tidak langsung, dan fraktur. Jika cedera langsung, ada pukulan langsung terhadap tulang sehingga tulang patah secara spontan. Jika cedera tidak langsung, ada pukulan langsung berada jauh dari lokasi benturan. Misalnya, jatuh dengan tangan berjulur sehingga menyebabkan fraktur klavikula. Lalu, jika fraktur yang disebabkan adalah kontraksi keras yang mendadak. Jika itu adalah fraktur patologik, kerusakan tulang akibat proses penyakit dengan trauma minor mengakibatkan yang pertama tumor tulang adalah pertumbuhan jaringan baru yang tidak terkendali, lalu yang kedua ada infeksi, yang ketiga ada rakitis, dan yang terakhir ada secara spontan yang disebabkan oleh stres yang terus-menerus. Patofisiologinya di sini terjadi keparahan dari fraktur bergantung pada gaya yang menyebabkan fraktur. Jika ambang fraktur suatu tulang hanya sedikit terlewati, maka tulang mungkin hanya retak saja, bukan patah. Jika gayanya sangat ekstrim, seperti tabrakan mobil, maka tulang dapat pecah berkeping-keping. Saat terjadi fraktur, otot yang melekat pada ujung tulang dapat terganggu. Otot dapat mengalami spasme dan menarik jaringan fraktur keluar dari posisi. Kelompok otot yang besar dapat menciptakan spasme yang kuat, bahkan mampu menggeser tulang besar seperti femur. Walaupun bagian kuat bahkan mampu menggeser tulang besar seperti femur, maksudnya walaupun bagian proksimal dari tulang patah tetap pada tempatnya, namun bagian distal dapat bergeser karena faktor penyebab patah maupun spasme otot-otot di sekitarnya. Fragmen fraktur dapat bergeser ke samping pada suatu sudut atau membentuk sudut, atau menimpa segmen tulang yang lain. Fragmen juga dapat berotasi atau berpindah. Selain itu, peristeum dan pembuluh darah di korteks serta sumsum dari tulang yang patah juga terganggu sehingga dapat menyebabkan sering terjadi cedera jaringan lunak. Perdarahan terjadi karena cedera jaringan lunak atau cedera pada tulang itu sendiri, pada saluran sumsum atau medula. Hematoma terjadi di antara fragmen-fragmen tulang di bawah periosteum. Jaringan tulang di sekitar lokasi fraktur akan mati dan menciptakan respon peradangan yang hebat sehingga akan terjadi vasodilatasi, edema, nyeri, kehilangan fungsi, eksudasi plasma, dan leukosit. Respon patofisiologis juga merupakan tahap penyembuhan tulang. Lalu di sini ada manifestasi klinis. Menurut Black dan Hawkes, mendiagnosis fraktur yang berdasarkan manifestasi klinis, riwayat pemeriksaan fisik, dan temuan radiologis. Tanda dan gejalanya sebagai berikut: adanya deformitas, adanya pembengkakan, adanya memar dan spasme otot. Juga di sini adanya nyeri, adanya ketegangan, kehilangan fungsi, gerakan abnormal dan krepitasi, perubahan neurovaskular, dan shock. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatannya. Di sini ada konsep asuhan keperawatan. Pengkajiannya meliputi identitas pasien, riwayat kesehatan meliputi keluhan utama, riwayat keluhan utama pasien, riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan keluarga, riwayat psikososial. Lalu pola fungsi, ada pola fungsi Gordon yang meliputi pola persepsi dan tata laksana hidup sehat, pola nutrisi dan metabolisme, ada pola eliminasi, pola tidur dan istirahat, pola aktivitasnya seperti apa, ada pola hubungan dan peran, pola persepsi dan konsep diri, pola sensori dan kognitif, pola reproduksi sensual, pola penanggulangan stres, pola tata nilai dan keyakinan. Ada yang selanjutnya ada pemeriksaan fisik meliputi keadaan umum pasien, kesadaran, tanda-tanda vitalnya seperti apa. Lalu pengkajian kepala meliputi inspeksi dan palpasi, pengkajian rambut, pengkajian hidung, mata, wajah, telinga.
leher, dan juga toraks. Jika pemeriksaan jantung ada inspeksi, palpasi, ictus cordisnya seperti apa, teraba atau tidak teraba, lalu pemeriksaan auskultasi, pemeriksaan abdomen meliputi inspeksi, terdapat jejas atau tidak, ada palpasi, terdapat krepitasi nyeri tekanan pada vertebra lumbalis atau adanya abdomen tegang. Lalu jika diperkusi apakah bunyinya peka, jika diauskultasi apakah ada bising usus. Genitalianya, pemeriksaannya terdapat kelemahan otot sphincter atau tidak. Di ekstremitasnya, mungkin di ekstremitasnya ini terdapat deformitas, ada nyeri tekan, pembengkakan, kelemahan bergerak. Jika fraktur terjadi di atas, maka akan terganggu. Begitu pula sebaliknya dengan di bawah. Pada fraktur ekstremitas tidak terdapat kelainan. Lalu menyertakan pemeriksaan penunjang meliputi pemeriksaan ronsen, hitung darah lengkap, peningkatan jumlah, SOP-nya seperti apa, lalu kreatinin, profil koagulasi. Lalu diagnosa keperawatannya, ada nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik atau trauma. Yang kedua ada gangguan mobilitas fisik, hubungan dengan gangguan muskuloskeletal, nyeri. Yang ketiga ada gangguan integritas kulit berhubungan dengan faktor mekanis. Yang keempat ada gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran alveolus, kapiler. Lalu yang kelima ada resiko infeksi dibuktikan dengan ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer. Selanjutnya ada resiko disfungsi neurovaskular dibuktikan dengan fraktur. Lalu ada defisit pengetahuan hubungan dengan kurang terpapar informasi, keterbatasan kognitif, ketidaktahuan menemukan sumber informasi. Intervensinya, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik atau trauma. Kriteria hasil, tingkat nyeri, ada kemampuan menuntaskan aktivitas, keluhan nyeri menurun, meringis menurun, gelisah menurun, frekuensi nadi membaik 60-100 kali per menit, pola nafas membaik, tekanan darah membaik. Lalu ada kontrol nyeri. Yang pertama melaporkan nyeri terkontrol, yang kedua kemampuan mengenali onset nyeri meningkat, yang ketiga kemampuan mengenali penyebab nyeri, lalu yang keempat keluhan nyeri menurun. Intervensinya, manajemen nyeri. Yang pertama identifikasi lokasi, karakteristiknya seperti apa, durasinya, frekuensinya, lalu kualitas dan intensitas nyeri. Lalu identifikasi skala nyeri. Yang ketiga monitor keberhasilan terapi komplementer yang telah diberikan. Yang keempat berikan teknik non farmakologis. Yang kelima ada kontrol lingkungan yang memperberat nyeri. Yang keenam berikan kompres dingin. Yang ketujuh fasilitas istirahat dan tidur. Lalu ada pemberian analgesik. Pemberian analgesik, jelaskan strategi menyelesaikan nyeri. Lalu kolaborasi pemberian analgesik. Yang pertama identifikasi karakteristik nyeri. Yang kedua identifikasi riwayat alergi obat. Yang ketiga monitor TTV setelah dan sebelum pemberian analgesik. Yang keempat monitor efektivitas analgesik. Yang kelima tetapkan target efektivitas analgesik. Yang keenam dokumentasikan respon terhadap efek analgesik. Lalu yang ketujuh jelaskan efek terapi dan obat. Lalu kolaborasi pemberian dosis dan jenis analgesik. Edukasi manajemen nyeri. Di sini mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Lalu sediakan materi dan sediakan media pendidikan. Yang ketiga berikan kesempatan untuk bertanya. Yang keempat jelaskan penyebab dan strategi meredakan nyeri. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri. Lalu ada latihan pernafasan. Yang pertama identifikasi indikasi dilakukan latihan pernafasan. Yang kedua sediakan tempat yang tenang. Yang ketiga posisikan pasien nyaman dan rileks. Yang keempat tempatkan satu tangan di dada dan satu tangan di perut.
Yang kelima, pastikan tangan di dada mundur ke belakang dan telapak tangan di perut maju ke depan saat menarik napas. Ambil napas dalam secara perlahan-lahan melalui hidung dan tahan selama 7 hitungan. Hitungan ke-8, hembuskan nafas melalui mulut dengan perlahan. Jelaskan tujuan dan prosedur latihan pernafasan. Anjurkan mengulangi latihan 4-5 kali. Pengulangan dilakukan untuk memberikan efek lebih. Lalu, intervensi yang selanjutnya diagnosa selanjutnya ada gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal, nyeri. Kriteria hasilnya yang pertama, mobilitas fisik, pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot meningkat, rentang gerak meningkat, nyeri menurun. Lalu yang kedua ada koordinasi pergerakan, kekuatan otot meningkat, kontrol gerak meningkat, keseimbangan gerak meningkat, tegangan otot menurun. Lalu intervensinya yang pertama, dukungan mobilisasi, identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, identifikasi toleransi fisik melalui pergerakan, monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi. Lalu ada manajemen nyeri, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri, lalu monitor keberhasilan terhadap terapi komplementer yang telah diberikan. Lalu diagnosa yang ketiga, gangguan integritas kulit berhubungan dengan fraktur mekanis atau tonjolan tulang atau gesekan. Yang SLKI-nya, luaran utamanya, integritas kulit dan jaringan. Yang pertama ada kerusakan jaringan menurun, kerusakan lapisan kulit menurun, ada nyeri menurun. Lalu penyembuhan luka, yang pertama penyatuan kulit meningkat, penyatuan tepi luka meningkat, jaringan granulasi meningkat, edema pada sisi luka menurun. Intervensinya perawatan luka, yang pertama ada monitor karakteristik area luka, monitor tanda-tanda infeksi, cukur rambut di area luka yang jika perlu, bersihkan dengan NaCl, bersihkan jaringan nekrotik, berikan salep, pasang balutan sesuai jenis luka. Pertahankan teknik saat melakukan perawatan luka. Implementasinya dilakukan sesuai dengan intervensi yang sudah ditetapkan sebelumnya, lalu dilakukan secara bertahap hingga pasien mengalami perubahan status kesehatan yang dievaluasi setiap tindakan yang telah diberikan hingga mencapai kriteria hasil yang sudah ditentukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari kelompok kami mengenai asuhan keperawatan pada pasien dengan fraktur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.